Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang hidup berkelimpahan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan buka di 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 dan 10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sepintas lalu kalau kita pelajarin, Yabes adalah orang yang biasa, tapi dari arti namanya sendiri sangat jelek menurut saya. Artinya mendatangkan sakit. Kita harus belajar mengerti bahwa Yabes, dia ini anak yang menderita sejak masa kecilnya. Mengapa ia kemudian lebih dimuliakan dibanding saudara-saudaranya? Padahal ia banyak melewati masa-masa penuh kepahitan pada masa kecilnya. Karena Yabes meminta banyak hal kepada Tuhan. Ia meminta agar Tuhan memberkatinya berlimpah-limpah dan juga agar Tuhan memperluas daerahnya. Doa ini ternyata penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak dapat melihat seperti Tuhan melihat, kita tidak dapat menerima janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Setan itu mengatakan adalah normal bagi kita untuk hidup dalam kemiskinan. Tetapi jika kita menerima pandangan tersebut, perkataan setan tersebut kita terima, kemiskinan tentunya akan menyergap kita dan akan terus menguasai kehidupan kita. Di Kejadian 22 ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Menurut Alkitab, Abraham menamai tempat itu Jehovah Jireh dalam bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Inggrisnya, the Lord is my provider. Tuhan penyediaku. Selanjutnya dikatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tapi dalam terjemahan lain disebutkan di atas gunung Tuhan. Hal itu bila kita perhatikan, maka kata jireh sebetulnya mempunyai arti to see ahead atau melihat ke depan. Kalau kita menggabungkan kedua pengertiannya, maka akan memberikan pengertian. Kalau engkau dapat melihat apa yang Tuhan sediakan, maka penyediaan Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, arti Jehovah Jireh itu memang benar, Tuhan menyediakan, tetapi juga di atas gunung Tuhan itu akan terlihat. Artinya, jika kita dapat melihat apa yang Allah sediakan lebih lagi, melihat Allah yang menyediakan, maka semua hal itu akan tersedia untuk kehidupan kita. Dan sebetulnya Allah sudah menyediakan segala sesuatunya, sehingga kalau kita dapat melihat penyediaan Tuhan, maka dengan sendirinya perkara-perkara akan tersedia bagi kehidupan kita. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir lagi, karena Tuhan sebenarnya sudah menyediakan semua kebutuhan kita. Hanya kita perlu melihat dengan kacamata rohani kita. Kita harus memakai kacamata Tuhan untuk melihatnya. Kebenaran ini menegaskan kembali pernyataan Alkitab bahwa sebagaimana orang berpikir tentang dirinya sendiri, maka demikianlah ia. Kalau kita mengerti bahwa Allah memberkati kita, Allah mau kita diberkati, Allah mau kita hidup berkelimpahan, maka sebetulnya kita pasti akan menikmati apa yang kita lihat dengan kacamata iman kita. Sebaliknya, kalau kita berkata, hidupku ini memang pas-pasan, pokoknya bisa makan dengan wajar, sekalipun harus ngutang sana-sini, ya enggak apa-apalah. Maka itu otomatis, itulah yang akan menyergap kehidupan kita. Dan ini adalah kesalahan yang benar kita buat sendiri. Makanya kita harus menjaga pikiran kita, ini melihat segala sesuatunya sesuai apa yang Tuhan mau. Kita nggak bisa memakai kacamata kita sendiri, apalagi dalam kondisi susah, kondisi kekurangan. Kita tuh harus benar-benar melihat segala sesuatu ke depannya dengan kacamata iman. Kacamata benar-benar melihat kacamata kebenaran firman Allah. Saya akan coba beri contoh yang gamblang berdasarkan apa yang dikatakan Yesus sendiri. Coba kita membaca di Lukas pasal 15 ayat 11-32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya.
Itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya, itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Itulah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dengan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kalau kita baca di kisah tadi, menggambarkan dua contoh ekstrim cara pandang orang. Bahkan cara berpikir orang Kristen hari ini, dua-duanya tentunya salah. Karena kita pasti melihat keduanya melangkah dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain. Sing bungsu berkata, berikanlah kepadaku harta milik kita. Dia mengerti betul akan haknya. Dalam pandangannya bapaknya kaya. Ia berpikir bahwa ia mempunyai hak atas kekayaan bapaknya itu. Salahnya ia menggunakan harta miliknya itu untuk berfoya-foya. Inilah kesalahan terbesar dalam hidupnya, kemudian menjadi berakhir dengan kemelaratan. Sebaliknya, si anak sulung kelihatannya baik-baik. Ia tidak memberontak dan tidak meminta haknya, tapi kenyataannya ia juga bodoh, karena dia tidak tahu akan haknya. Ia mengatakan harta itu merupakan kekayaan bapaknya, dan ia berkata bahwa dirinya telah bertahun-tahun melayani bapaknya, dan selama ini merasa bapaknya tidak pernah memberikan apa-apa. Bukankah sekarang ini banyak orang Kristen seperti itu? Mereka setia kepada Tuhan, melayani tanpa pamrih, dan pelayanan mereka sangat luar biasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam hidupnya. Sehingga orang akan berkata, kamu ini melayani Tuhan, kamu setia, kamu kelihatan baik, tapi kenapa kamu melarat? Maka kamu hidup berkekurangan, maka hutangmu tidak pernah lunas. Kamu setia. Lalu salahmu di mana? Ya, yang salah adalah orang seperti ini tidak mengerti akan haknya. Dia sama sekali tidak merasa bahwa bapaknya dengan kekayaan yang luar biasa itu juga memiliki segala untuk dirinya. Perhatikan, sang ayah berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dalam segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Itulah yang tidak diketahuinya, sehingga ia begitu pahit hati melihat si bungsu diberkati luar biasa oleh bapaknya. Saya akan coba tegaskan di sini bahwa si bungsu bukan teladan yang baik. Bukan teladan yang baik bagi kita semua. Tapi minimal ia tahu akan haknya. Si sulung pun sama sekali bukan teladan, bukan contoh yang baik dalam kehidupan kita. Tapi sekalipun ia bekerja keras dan setia, tetapi karena tidak mengerti akan haknya,
maka ia mengalami kemelaratan yang seharusnya tidak ia alami. Hanya karena ketidakmengertiannya itulah yang menjadikan ia menerima apa yang seharusnya ia terima dalam hidupnya. Sekali lagi, kita akan coba pelajari betapa pentingnya orang percaya mengerti akan firman Tuhan. Betapa pentingnya orang mengerti apa yang Tuhan katakan. Jangan hidup dari keyakinanmu sendiri. Kita tidak boleh hidup dengan keyakinan kita sendiri. Walaupun kelihatannya baik, hiduplah dari apa yang Tuhan katakan. Sebaik apapun keyakinan kita, kalau bukan bersumber dari firman Tuhan, maka itu tidak akan membawa pada anugerah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita jangan mengikuti langkah si sulung, jangan pula mengikuti langkah si bungsu. Bila kita memperhatikan si sulung, itu sepertinya baik, tetapi kebaikannya tidak membawa menikmati apapun yang telah disediakan oleh ayahnya dalam hidupnya. Memang kelihatannya sangat mengecewakan, karena ketika ia mengeluhkan hal itu, bapaknya justru membuka mata pengertiannya bahwa ia sebenarnya telah mengabaikan begitu banyak hal yang telah disediakan oleh ayahnya dalam hidupnya. Itu terjadi ketika bapaknya mengatakan, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Jadi kita harus belajar mengubah cara pikir kita harus mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kita tidak akan menjadi seperti yang kita percayai. Dan apa yang Tuhan katakan seharusnya kita percayai kalau kita mau hidup dalam kelimpahan. Sekarang coba kita pelajari dengan apa yang dilakukan Yakub terhadap Yusuf di Kejadian 37 ayat yang ketiga. Saya lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Kalau kita pelajari, bahwa kita tahu bahwa Yusuf pernah bermimpi sebagai seorang penguasa. Ia memiliki mimpi-mimpi yang begitu hebat dan semuanya terlaksana. Tapi sebenarnya dari manakah mimpi-mimpi itu muncul dalam hidupnya yang akhirnya menjadi kenyataan? Kalau kita pelajari ayat di atas, kita akan tahu bahwa itu merupakan awal bagi Yusuf untuk mempunyai impian yang luar biasa. Mengapa Alkitab berbicara tentang jubah yang berwarna-warni? Sebetulnya dalam zaman itu jubah yang berwarna-warni adalah jenis jubah yang hanya dipakai oleh kaum bangsawan atau penguasa. Sejak mudanya Yusuf adalah diprogram oleh Yakub. Yusuf akan menjadi bangsawan dan ia sudah diangankan untuk menjadi pembesar, bukan rakyat biasa. Sejak kecil kepada Yusuf sudah ditanamkan bahwa bahwa dirinya kelak akan menjadi penguasa. Jadi tidak heran jika pada pengunjung hidupnya ia sungguh-sungguh menjadi penguasa. Sekali lagi kita harus benar-benar mengencamkan ini. Apa yang dikatakan firman Tuhan lebih dari apa yang dikatakan dunia. Sebab jika melihat apa yang dikatakan dunia, maka kita tidak akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Saya jadi teringat dengan waktu kecil, waktu sejak SD, saya ini dididik keras oleh orang tua saya, yang terutama laki-laki. Kita nggak boleh main dengan orang-orang anak-anak sebaya saya, yang notabene mereka nggak berpendidikan, orang tuanya, benar-benar dilarang keras. Pokoknya ditanamkan dalam diri saya, kamu suatu hari harus jadi orang penting, kamu suatu hari harus orang jadi berguna, kamu harus suatu hari harus orang yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang benar-benar berguna bagi banyak orang. Selalu ditanamkan seperti itu. Dan ternyata setelah bertahun-tahun sampai hari ini saya mengerti, ternyata saya ditanamkan dalam pikiran saya bahwa suatu hari kamu akan menjadi orang sukses dan berhasil, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya menikmatinya itu hari ini. Saya baru ngerti, ini perjalanan hidup kita. Jadi kita harus tahu persis ini, apa yang kita pikirkan, apa yang ditanamkan dalam pikiran kita itu akan mempengaruhi masa depan kita. Mazmur 119 ayat 96, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Artinya perintah Tuhan tidak bisa dibatas oleh batas kesanggupan manusia. Sementara kita sendiri dibatasi oleh batas kesanggupan kita. Tetapi ketika firman turun dalam kehidupan kita, maka firman tidak dapat dibelenggu oleh batas kesanggupan manusiawi kita. Firman akan memperluas batasan kita. Dan hal ini yang didoakan oleh Yabes. Jangan kita dibatasi oleh cakrawala pemikiran, pandangan, pikiran kita sendiri. Namun kita harus mengizinkan Tuhan memperluas dan memperbesar batas cakrawala kita. Baca firman, renungin firman ini, saya sudah ngomongkan berbulan-bulan. Perhatikan apa yang Tuhan katakan, maka Allah akan berhasil dan beruntung. Baca Alkitab, hidupi firman. Biarkan firman Tuhan memperluas cakrawala kita, maka kita akan berhasil. Yabes berdoa, minta kepada Tuhan akan memperluas wilayahnya dengan apa yang pada Tuhan, apa yang ada pada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan doa Yabes. Lalu apa pandangan Tuhan perihal kita? Kita coba buka Yohanes
10 ayat 10, pencuri datang hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya yakin ayat ini sudah sangat jelas, tidak usah diperjelas lagi. Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sedangkan Paulus menyatakan, kita coba baca Paulus, apa yang Paulus katakan di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ayat ini juga mencakup soal keuangan. Jika Kristus memperkuat kita, jika Kristus menguatkan kita, maka kita dapat berkata-kata, saya dapat melakukan segala sesuatu perkara dalam kekuatan Kristus. Tidak usah ragu, kita harus menawan semua pikiran kita, menaklukkannya kepada Kristus, dan kita harus tahu bahwa Allah kita menyediakan segala sesuatu yang terbaik untuk ke depan. Tuhan ingin kita hidup dalam kelimpahan, bukan hidup dalam kekurangan, melarat. Jadi hati-hati, jaga pikiran kita, jaga hati kita, kita harus isi dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan apa yang dunia katakan. Kita akan berjalan terus di hadapan Tuhan, dibikin sukses dan berhasil seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran yang berbuah pada setiap musimnya. Amin. God bless you.